wabarakatuh. Nah, di sini saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konflik Islam dan Adat dan Modernitas. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang perseteruan Datuk Perpatih nan Sabatang dengan Datuk Ketamangguangan. Merujuk tradisi lisan yang digambarkan dalam Tambo, tidak terbukti dengan temuan-temuan prasasti yang ada dengan persepsi masyarakat Minangkabau secara keseluruhan. Tidak sesuai dengan fakta dan data sejarah. Dalam Tambo menyebutkan nenek moyang masyarakat Minangkabau berasal dari keturunan Raja Iskandar Zulkarnain dari Makedonia. Jadi dalam sejarah yang ada Raja Iskandar Zulkarnain hanya dapat ekspansi ke India, dan setelah itu tidak dijelaskan sejarahnya kemudian. Dalam Tambo menyebutkan Iskandar Zulkarnain mempunyai 3 anak. Mereka berlayar ke daratan Cina akibat banjir besar melanda bumi. Ketiga anak tersebut mempunyai watak yang berbeda dan kemudian bertengkar memperebutkan tahta besar ayahnya. Ketidakcocokan ini mereka berpisah. Yang 2 tetap melanjutkan ke Cina dan Anatolia, dan satu lagi dikenal Maharaja Diraja mendarat di Gunung Merapi. Kemudian air sudah surut, Maharaja Diraja dan pengikut turun dari Gunung Merapi dan membuka lahan di Padang Panjang, Pariangan. Sekarang masuk Kecamatan Simabuah, Kabupaten Tanah Datar. Kemudian 2 orang keturunan Maharaja, Datuk Ketumangguangan dan saudara lain ibu, Datuk Perpatih nan Sabatang, menyusun bentuk dan sistem pemerintahan adat. Menurut beberapa versi, menyebutkan kedua datuk ini berselisih tentang kedatangan Aditya Warman, Pangeran Sumatera dan Sumatera di Jawa. Aditya Warman ini kemudian menikah dengan adik Datuk Ketumangguangan dan Datuk Perpatih nan Sabatang. 2 saudara ini bertikai dalam menentukan status Aditya Warman. Kemudian menurut Ketumangguangan menganggap Aditya Warman ini adalah Raja Minangkabau dan Datuk Perpatih nan Sabatang tidak demikian. Jadi akibat perselisihan ini dikenal dengan kelarasan Koto Piliang yang berkiblat ke Datuk Ketumangguangan dan kelarasan Bodi Canyago yang berkiblat ke Datuk Perpatih nan Sabatang. Jadi melihat kondisi sejarah berdasarkan kajian prasasti yang ada 3 prasasti yang punya hubungan dengan peristiwa yang disampaikan Tambo, tetapi peristiwa ini ada kontradiktifnya. Dalam isi prasasti ini, Pararuyung 4 digoreskan pada batu andesit warna coklat, kekuningan non-aktifikal. Jadi batu monolit tersebut berbentuk persegi panjang, tak beraturan. Kemudian dengan tulisan berada sisi atasnya. Melihat kondisi tulisan tidak menurut pakem yang ada dapat interpretasikan jadi tulisannya relatif kasar, kecil dan rapi. Saya akan menjelaskan peperangan antara kaum adat dan kaum Padri yang disebut dengan Perang Padri. Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya, terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung pada tahun 1803 hingga 1838. Perang ini merupakan peperangan yang diawalkan akibat pertentangan dalam masalah agama, sebelum berubah menjadi peperangan melawan penjajah. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minum minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum adat matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban ritual formal agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat yang padahal telah memeluk Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803.
hingga tahun 1833. Peperangan ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Dalam peperangan ini, kaum Padri dipimpin oleh Harimau Nan Salapan, sedangkan kaum adat dipimpin oleh Yang di-Pertuan Pagaruyung, waktu itu Sultan Arifin Muningsyah. Kaum adat yang mulai terdesak meminta bantuan kepada Belanda pada tahun 1821. Namun keterlibatan Belanda ini justru memperumit keadaan, sehingga sejak tahun 1833 kaum adat berbalik melawan Belanda dan bergabung bersama kaum Padri. Walaupun pada akhirnya peperangan ini dapat dimenangkan Belanda. Perang Padri dilatar belakangi oleh kepulangan 3 orang haji dari Mekah sekitar tahun 1803, yaitu Haji Miskin, Haji Sumani, dan Haji Piobang, yang ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Mengetahui hal tersebut, Tuanku Nan Renceh sangat tertarik lalu ikut mendukung keinginan ketiga orang haji tersebut bersama dengan ulama lain di Minangkabau yang tergabung dalam Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan kemudian meminta Tuanku Lintau untuk mengajak Yang di-Pertuan Pagaruyung Sultan Arifin Muningsyah berserta kaum adat untuk meninggalkan beberapa kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam beberapa perundingan tidak ada kata sepakat antara kaum Padri dengan kaum adat. Seiring itu, beberapa nagari dalam kerajaan Pagaruyung bergejolak. Puncaknya pada tahun 1815, kaum Padri di bawah pimpinan Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung dan pecahlah peperangan di Koto Tangah. Serangan ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah terpaksa menyingkirkan dan melarikan diri dari ibu kota kerajaan. Dari catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada tahun 1818, menyebutkan bahwa ia hanya mendapati sisa-sisa istana kerajaan Pagaruyung yang sudah terbakar. Pertikaian antara kaum Tuo dan kaum Mudo. Dari keadaan pertikaian antara kaum Tuo dan kaum Mudo itu menjadi hal layak yang dapat kita perbincangkan dalam permasalahan pertikaian kaum Mudo dan kaum Mudo di ranah Minangkabau. Kenapa? Karena penyampaian pemikiran kritis oleh kaum Tuo dan kaum Mudo itu sangat jauh berbeda sekali di kalangan masyarakat Minangkabau pasca perang Padri pada saat itu, yang telah berorientasi pada pelaksanaan ajaran Islamnya. Di kalangan kaum Tuo itu penganutnya secara ajarannya secara tradisional, sedangkan dari kalangan kaum Mudo itu penganutnya sistemnya lebih ke sistem modern. Di kaum Mudo itu mengajak nilai-nilai yang terdapat dalam Quran dan Sunnah yang telah banyak diselenggarakan pada saat sekarang, mengajak serta memahami ajaran Islam secara modern dan elastis. Sedangkan kaum Tuo itu berupaya mengajak masyarakatnya memahami ajaran Islam secara tradisional dan kaku, serta tetap mempertahankan adat yang telah mereka pakai sebelumnya. Kaum Tuo itu ajarannya lebih ke tarekat, sedangkan kaum Mudo itu berdasarkan sunnah dan Al-Quran. Proses Islami di Nusantara dalam sejarah dipengaruhi oleh kuatnya unsur sufisme dan tasawuf. Hal ini terbukti terjadi dalam perbedaan pertikaian antara kaum Tuo dan kaum Mudo. Pengamal tasawuf yang terbentuk pada organisasi terlembaga pada institusi yang dikenal dengan tarekat pada kaum Tuo. Jadi tasawuf dengan karakter historisnya yang santun dan toleran dan akomodatif terhadap nilai kearifan lokal serta adat yang ada di dalamnya. Jadi dominannya pengaruh tasawuf dalam kaum Tuo itu banyak terjadi dalam gerak dakwah Islamisasi di setiap daerahnya. Jadi sebagai kawasan sentral bersama dengan indikasi dan edukasi yang terjadi
pada masyarakat wilayah-wilayah yang sentral kekuasaannya politik Islam pada saat itu. Proses Islami yang terjadi pada saat itu perbedaannya terjadi pada kaum tua dan kaum muda yang hadir pada perkembangan Islam di Minangkabau. Yang secara internalnya kaum muda itu tampaknya eksistensi tasawuf dengan organisasi tarekat itu terjadi pada kaum tua, sedangkan kaum muda tidak. Sebagaimana lazimnya pendekatan tasawuf lebih lebih ke dakwahnya Islamisasi di Minangkabau yang cenderung terlihat mengalami proses pembentukan alkulturasi budaya ketimbang proses politik. Sedangkan kaum muda itu prosesnya lebih ke proses pemikiran ke politik. Sedangkan kaum tua itu tidak menganut sistem politik. Yang hal ini disebabkan Minangkabau tidak memiliki basis sistem kekuatan politik dan hanya memiliki kerajaan atau kesultanan pada saat itu. Kekuasaan politik di Minangkabau tidak berada dalam sistem sentralistik, namun kekuasaan itu hanya yang efektif dalam konteks nagari yang sifatnya desentralistik. Jadi dalam persinggungan Islam dan budaya Minangkabau secara lokal, biasanya pola yang dipakai oleh kaum tua itu polanya sistem akulturasinya itu kepada nilai yang dan akulturasi yang terkandung dalam budaya pada saat itu. Berbeda dengan kaum muda, itu sistemnya lebih ke fakta yang berbentuk sistem politik dan harus melalui beberapa praktek yang terjadi pada saat sekarang ini. Jadi kemampuan antar kaum tua dan kaum muda itu sangat berbeda. Kaum tua itu variasinya berhadapan dengan gerakan kaum pembaharuan serta yang dikenal dengan sebutan kaum yang dalam slogannya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bahwa masyarakat Minangkabau selama ini telah banyak bertentangan dengan kedua sumber hukum dan pembaharuan yang berdasarkan kondisi seperti itu. Konflik antara ranah dan rantau. Konflik kebudayaan dalam perspektif sejarah di Minangkabau tentang berbagai hal dan aspek kehidupan daerah yang mana konflik tersebut membayangkan kedinamikaan. Sesuai konsep basilang kayu dalam tungku, baitu api maka akan hidup. Bersilang kayu dalam tungku, dengan begitu maka api akan hidup. Yang artinya konflik diperlukan dan dari konflik-konflik itu diharapkan lahir konsensus dan sistensis kultural. Demikian dalam wacana adat Minangkabau. Tidak semua masyarakat Minangkabau sepakat dengan praktek adat. Di antara ulama Minangkabau ada yang tidak mensepakati di antara beberapa aspek dalam Minangkabau tersebut. Di antaranya adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Tahir Jalaluddin dan Hamka. Ahmad Khatib Al-Minangkabawi umpamanya mengkritik hukum pembagian harta warisan yang berlaku dalam adat Minangkabau sebagai hukum adat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Begitu juga dengan sistem matrilineal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.